Hello friends and welcome to my video. Perkenalkan, nama gue Harley. Dan gimana nih kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang pernikahan hantu yang terjadi di negara Tiongkok alias Cina. Jadi saking gak lakunya si cowok atau cewek yang tinggal di Tiongkok ini, mereka langsung melakukan upacara pernikahan dengan hantu. Atau kalau di Indonesia dibilangnya ya sebangsa jin kali ya. Bahkan ada juga nih yang menunggu di rumah sakit untuk menikahkan langsung anak mereka dengan hantu atau arwah dari pasien yang sudah menunggu ajalnya alias koid. Dan menurut gue ya, hal ini sangat aneh dan pastinya bertentangan dengan hukum alam atau sang pencipta. Karena kan manusia itu kodratnya, takdirnya berpasangan dengan manusia. Jadi tuh kayak bukan malah berpasangan dengan hantu atau arwah yang sudah meninggal. Jadi kan kalian bisa tahu ya, waktu penciptaan alam, Tuhan memasangkan Adam dengan Hawa agar bisa beranak cucu dan memenuhi seluruh isi dunia. Dan gak mungkin juga dong masa dipasangi sama hantu, ntar malah anaknya aneh lagi ya. Ya udahlah. Oke, daripada kelamaan spoiler dan bertele-tele, langsung aja kita menuju intronya dulu. Masyarakat Cina memiliki tradisi yang aneh dan cukup mengerikan, di mana dalam tradisi dan ritual tersebut, para anggota keluarga pria yang telah meninggal dinikahkan dengan jasad seorang wanita. Dan tradisi mengerikan yang masih dipercaya dan dijalani oleh masyarakat pinggiran Cina, mereka tuh percaya jika ritual dan tradisi ini tidak dilakukan, maka keluarga yang ditinggalkan akan menerima musibah dan kesialan. Namun sebagian masyarakat Cina masih mempercayai dan menjalani tradisi kuno yang mengerikan tersebut selama 3000 tahun lebih. Mereka meyakini jika mereka tidak melakukan ritual pernikahan hantu tersebut, maka pria lajang yang telah meninggal tidak akan memiliki pasangan di alam baka, alias ya kayak di neraka atau bahkan mungkin di surga, gue juga gak ngerti ya. Dan pernikahan hantu tersebut melibatkan jasad wanita yang dinikahkan dengan jasad pria yang telah meninggal. Pernikahan hantu dilakukan seperti acara pernikahan kayak ya orang-orang biasa pada umumnya. Dan anggota keluarga tuh kayak berkumpul, makan, minum, dan bersenang-senang. Jadi tuh kayak dia menikmati pesta pernikahan kayak ya layaknya sesungguhannya aja kayak di Indonesia kan ya. Dan pihak pengantin pria memberikan hadiah kepada keluarga pengantin wanita. Keluarga pengantin hantu ini meminta mahar seperti perhiasan, pelayan, atau pembantu rumah tangga, dan juga nih kayak rumah mewah gitu. Namun semua mahar tersebut ternyata terbuat dalam bentuk kertas, dan keluarga pengantin hantu percaya nih bahwa semua mahar itu akan diterima oleh pengantu di dalam alam baka. Mereka juga membayar ahli Feng Shui yang akan bertugas sebagai macomblang untuk mencari mayat sebagai jodoh dan kemudian dinikahkan dengan mayat pria tersebut. Bahkan terdapat beberapa biro jodoh dan perusahaan yang menyediakan jasad wanita untuk melakukan tradisi pernikahan hantu yang mengerikan itu. Di sini akal pikiran gua mulai diuji nih waktu ngeriset bahasan ini. Karena percaya nggak percaya, ternyata memang tradisi pernikahan hantu ini memang benar-benar ada. Dan tadinya ya gua pikir pernikahan hantu itu hanya ada di dalam film tahun 90-an yang kayak judulnya tuh kayak Mr. Vampire. Pokoknya ya kalau kalian pernah nonton ya film-film tahun 90-an, kalian bisa searching aja deh. Nah kemudian jasad wanita yang masih segar bisa dijual dengan harga ratusan juta. Sementara jasad wanita yang dikubur puluhan tahun dan telah menjadi tulang belulang berharga 10 hingga belasan juta. Dan semenjak hilangnya jasad-jasad yang telah dikubur, akibatnya banyak terjadi kasus pencurian jasad yang dikarenakan harga mayat untuk tradisi itu cukup menggiurkan serta tinggi. Lalu masyarakat Cina mulai mengubur anggota keluarganya di dekat rumah mereka, dan masyarakat di sana pun tidak lagi menguburkan orang yang sudah meninggal di pegunungan. Bahkan banyak masyarakat Cina yang rela membayar jasa penjaga kuburan untuk menjaga jasad anggota keluarga mereka agar tidak dicuri. Karena kalau dicuri itu sayang banget. Jadi dibuat tradisi hantu deh pokoknya. Jadinya mereka menyewa jasa untuk menjaga kuburannya mereka sendiri. Nah di dalam tradisi pernikahan hantu tersebut biasanya terdapat nisan kedua mempelai dan sebuah perjamuan pesta perayaan seperti tradisi pernikahan pada umumnya. Kemudian, pernikahan tersebut dilanjutkan dengan menggali tulang belulang mayat pengantin wanita. Lalu, menurut penelitian seorang ahli budaya Cina dari Universitas Shanghai yang bernama Huang Jingchun, jadi itu dia menceritakan
bahwa tradisi ini masih dianggap lumrah oleh sebagian besar masyarakat Cina. Dan selama bertahun-tahun ya, Huang juga melakukan penelitian di kawasan dataran tinggi luas Cina. Dan di sana dia mempelajari tradisi yang tidak dianggap tabu bagi masyarakat setempat. Dan gilanya nih ya, tidak ada seorang pun penduduk yang merasa tabu akan tradisi pernikahan hantu yang tidak masuk akal dan mengerikan itu. Karena bagi mereka, tradisi mereka hantu itu bukanlah hal yang tabu dan lumrah dalam perjalanan kehidupan mereka. Lalu seiring berjalannya waktu nih ya, tradisi tersebut semakin berkembang dan menjadi lebih mengerikan. Dan ada seorang wanita yang masih lajang diperbolehkan untuk menikah dengan jasad seorang pria yang sudah meninggal. Jadi ya demi gengsi dan status sosial keluarganya. Dan karena status setelah menikah dianggap mampu menaikkan derajat seorang di tengah-tengah masyarakat yang melegalkan tradisi pernikahan hantu, akhirnya nih ya, jasad-jasad yang sudah meninggal berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Pokoknya bisa sampai jutaan, bahkan kalau emang niat kalian bisa sampai miliaran. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, negara Cina ini mengalami masalah statistik. Jadi itu kayak ketidakseimbangan gender. Dan menurut laporan dari Biro Statistik Nasional Cina, jadi itu menyebutkan bahwa jumlah pria di Cina membengkak menjadi 32 juta jiwa dan lebih banyak dibandingkan jumlah wanita pada akhir tahun 2017. Dan di negara Cina ya, tepatnya di provinsi Shanxi, pria-pria lajang yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pasangan seorang wanita, jadi itu kayak dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan bagi orang tua. Mereka tidak dianggap beruntung serta menurunkan status sosial keluarga mereka. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, pernikahan hantu dianggap sebagai solusi yang bisa dijadikan pilihan. Namun dampak buruk dari hal tersebut adalah ketika tersiarnya kabar bahwa ada seorang gadis muda yang tengah sekarat di kota itu. Puluhan keluarga bergegas memadati rumah sakit. Mereka bersiap untuk berlomba di pasar lelang mayat. Dan hal yang lebih menyayat hati nih ya, ketika keluarga wanita tersebut mengizinkan lelang jasad putrinya ini terjadi. Dan orang tuanya ini ternyata malah lebih mengharapkan uang hasil lelang mayat daripada kesembuhan anak gadis mereka. Zaman kayaknya sepertinya udah kebalik ya. Dulu tuh anaknya durhaka, sekarang orang tua yang durhaka. Gak habis pikir sih gua. Tapi menurut kalian gimana nih pendapat tentang hal ini? Apakah kalian setuju nih atau enggak tentang lelang jasad yang udah meninggal tersebut? Kalian bisa berdiskusi sama gua di bawah kolom komentar ya. Nah kemudian menurut sumber yang gue dapat nih ya, di Cina tuh ternyata ada seorang karyawan di sebuah rumah sakit di kota Shanxi yang bernama Wang Yong. Jadi tuh dia tuh bercerita ketika lomba lelang berakhir, keluarga si gadis yang tengah sekarat itu sepakat untuk menyerahkan jasad gadis tersebut kepada pemenang lelang jika seandainya nanti dia itu meninggal. Namun gadis yang sekarat ini yang diharapkan mati akhirnya masih sanggup bertahan hidup. Nah ini pasti udah kehendak Tuhan, biar nggak ada kejadian-kejadian kayak gini. Dan berawal dari tradisi pernikahan hantu dan perdagangan mayat, kemudian menjelma menjadi bisnis gila dan sangat gelap yang menjanjikan bagi sejumlah oknum yang tidak berperi kemanusiaan. Kayak orang sakit jiwa gitu ya, lelang-lelang mayat. Dan akibatnya nih ya, tercatat sekitar 14 kasus penghabisan nyawa di Cina yang dilatar belakangi transaksi perdagangan mayat untuk upacara pernikahan hantu. Dan kemudian nih ya, pada tahun 2016, kepolisian berhasil meringkus seorang pria bernama Ma Chonghua yang terbukti menghabisi 2 wanita dengan keterbelakangan mental dan menjual jasad kedua gadis tersebut seharga 113 juta rupiah per jasad. Lalu sebelumnya, pada tahun 2015, dilaporkan ada 14 jasad perempuan yang dicuri di suatu desa provinsi Shanxi. Jadi para warga desa ini mengatakan bahwa para penggali kubur mencuri mayat-mayat itu untuk dijual di lelang pernikahan hantu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi nih ya, ternyata adanya laporan-laporan tentang perampokan makam dan bahkan kasus penghabisan nyawa yang dilatar belakangi oleh tradisi mengerikan ini melonjak sangat tajam di Cina. Hasil dari penelitian Hang Jingchun, kepala Departemen Sastra dan Budaya Cina Shanghai di University, jadi itu dia melakukan studi lapangan soal pernikahan hantu di Shanxi antara tahun 2008 dan 2010. Dan di sana dia menyebutkan nih, harga mayat atau tulang belulang wanita muda meningkat tajam dari tahun ke tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah Cina sudah menetapkan hukum yang melarang perdagangan mayat.
Tapi para perampok tetap saja berkeliaran menggali kuburan untuk mencari mayat serta menjualnya ke tradisi pernikahan hantu. Bahkan beberapa tahun yang lalu ini ya, ada seorang pria yang ditangkap oleh kepolisian dan dia tuh mengatakan kepada polisi bahwa dia menghabisi nyawa seorang wanita yang kemudian menjual mayatnya kepada keluarga yang mencari pasangan pengantin hantu. Dasar gila nih orang-orang sekarang ya. Lalu ternyata ada salah satu keluarga dari kota Linzhou, Cina, provinsi Yunnan yang terletak di bagian utara. Jadi itu dia membongkar kasus kejahatan seorang pelaku perdagangan mayat. Keluarga itu membeli sesosok mayat wanita yang nantinya dijadikan pengantin wanita serta dikubur bersama mayat putra kesayangannya dalam tradisi pernikahan hantu. Namun, dalam proses penguburan, orang-orang yang hadir dalam tradisi pernikahan hantu itu terkejut ketika mendengar suara dari dalam peti mati. Dan ketika peti mati itu dibuka, mereka menemukan wanita yang bisu dan tuli itu masih hidup dan bernyawa. Bayangin aja, orang hidup tuh kayak mati dan tuli itu malah dijadiin pernikahan hantu. Dan keluarga pengantin pria yang membeli wanita itu sebesar 30.000 yuan atau setara 58 juta rupiah untuk menjadi pengantin hantu bersama putra kesayangannya mereka. Lalu kejadian aneh itu terjadi pada Juli beberapa tahun yang lalu, namun baru ramai di media sosial Cina baru-baru ini. Mayat wanita yang dibeli pengantin pria itu bernama Zhao Mei. Dan setelah kejadian itu, Zhao yang masih hidup dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Wanita itu ternyata bisu dan tuli dan memiliki keterbatasan mental. Dan menurut keterangan polisi, Zhao Mei tidak bisa memberikan keterangan atas kasus-kasus kejahatan yang dia alami itu. Ya jelas lah, orang dia nggak bisa bicara, terus nggak bisa dimintain keterangan, karena kan dia nggak bisa dengar. Dan lagi pelakunya itu juga pintar sekaligus jahat sih kalau menurut gue ya. Karena dia tega nyari korban yang seperti itu biar nanti pas diinterogasi sama polisi nggak ketahuan. Dan pas lagi dinikahin tuh dia diem aja karena kan dia bisu. Tapi ternyata Tuhan itu maha adil. Kejadian gila itu berhasil diungkap oleh kepolisian. Namun setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil melacak 6 orang terduga yang melakukan praktik perdagangan manusia untuk dijual dalam tradisi pernikahan hantu. Dan kelompok ini ya diketahui sering memanfaatkan serta menggunakan para wanita untuk bisnis prostitusi dan perdagangan manusia. Dan dari hasil penyelidikan ditemukanlah seorang terduga pelaku bernama Li. Pelaku itu mengaku kepada polisi bahwa dia menjual Zhao Mei kepada keluarga pengantin pria tersebut. Dan polisi kemudian juga berhasil menyelamatkan 5 wanita dari tangan kelompok penjahat itu untuk proses perdagangan manusia di dalam tradisi pernikahan hantu. Dan menurut informasi yang diterima nih ya, polisi mengatakan bahwa salah satu dari pelaku sebelumnya pernah didakwa melakukan perdagangan manusia di pengadilan. Dan sampai saat ini ya pelakunya juga udah dihukum penjara seumur hidup. Oke, kesimpulan dari bahasan ini, pernikahan hantu itu dilakukan sebagai bentuk kompensasi emosional bagi keluarga yang ditinggalkan. Memang pernikahan hantu ini terdengar dan terlihat tidak masuk akal ya. Akan tetapi, nyatanya kejadian itu memang benar-benar terjadi dan terjadi tuh di negara Cina. Nah, buat kalian yang masih jomblo, jangan sampai melakukan hal gila kayak gini ya. Kalian rela tiba-tiba terbang ke Cina untuk melakukan tradisi pernikahan hantu. Tapi kalau kalian mau, terutama buat pria nih ya udah terserah. Dan gue juga punya contoh video nih tentang persekutuan dengan setan. Pokoknya di Bukit Cikambang nih kalau nggak salah. Kayaknya dia bersekutu dengan siluman babi deh. Dia gitu kayak si cowok ini bersetubuh buat dapat kekayaan. Nanti kalau kalian nggak sibuk, coba cek video gue yang di atas ya. Karena Indonesia sendiri pun ternyata memang benar-benar ada yang bersekutu dan menikahi ratu siluman. Oke, segitu dulu videonya dan semoga bahasan ini bisa menemani istirahat siang dan malam kalian setelah capek beraktivitas. Salam satu misteri.